Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan Selasa dan dominan diperdagangkan di bawah level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di level 16.281 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.275 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,15% di level 16.280 per dolar Amerika. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan dolar Amerika yang melemah dalam 2 hari beruntun. Di perdagangan Senin, pemirsa, indeks dolar Amerika koreksi dalam di 0,64% ke level 97,85. Sementara di Selasa pagi menguat tipis di 0,07%. Pelemahan indeks dolar Amerika terdampak kekhawatiran eskalasi tarif antara Uni Eropa dan Amerika, di mana Uni Eropa tidak mau melunak meskipun Amerika sudah memberikan peringatan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya berbalik melemah dan sudah kembali diperdagangkan di atas 16.300-an, tepatnya di 16.312 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.013 rupiah, pound sterling di level 21.972 rupiah, dan yen Jepang di 110,36 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas mencapai level tertinggi 5 minggu di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga batubara kembali melemah seiring kabar impor batubara di Tiongkok turun 30% secara tahunan di bulan Juni. Sementara harga minyak mentah turun tipis ketika pasar mencerna dampak sanksi Uni Eropa ke Rusia berdampak minim kepada pasokan. Harga emas dunia melesat signifikan dan beralih mencapai level tertinggi 5 minggu, ditopang dolar Amerika Serikat dan imbal hasil yang lemah di tengah ketidakpastian global jelang kesepakatan perdagangan. Di Senin, harga emas dunia melejit 1,38% di level 3.395,32 dolar Amerika per troy ounce. Intraday harga emas sempat menyentuh level psikologis 3.400 dolar Amerika per troy ounce. Di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,03%. Di posisi 3.394,3 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara kembali melemah di tengah kabar impor batubara Cina dari Indonesia yang merupakan pemasok terbesar, turun 30% year on year di Juni, hanya mencapai 11,62 juta ton. Penurunan dipicu peralihan Cina ke batubara berkalori tinggi yang lebih efisien energi, serta lonjakan produksi domestik Cina. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di posisi 109,5 dolar Amerika per ton, atau turun 0,72%. Pelemahan ini juga memperpanjang tren negatif batubara yang turun 2,7% dalam 2 hari beruntun. Harga minyak turun tipis seiring dengan penilaian investor terhadap paket ke-18 dari Uni Eropa terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina akan berdampak minim terhadap pasokan global. Namun pelemahan harga tertekan kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan pasokan solar. Melansir Reuters, di Selasa pagi waktu Asia, harga minyak Brent turun 0,1% di 69,21 dolar per barel. Sementara harga minyak jenis WTI Amerika Serikat melemah 0,2% di level 67,20 dolar per barel. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI tampaknya masih melanjutkan pelemahan di 0,58% di level 65,57 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah di 0,09%. Melemah tipis di level 15.469 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,24% di level 3.398 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,58% di level 4.250 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak tayangan berikut ini. Melansir Reuters, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan seluruh institusi The Fed perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas kerja. Bessent menekankan pentingnya meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed, terutama The Fed disebut sebagai penyebar ketakutan berlebihan terkait tarif. Meskipun hingga saat ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada dampak inflasi yang muncul. Di sisi lain, Bessent menolak mengomentari laporan dirinya menyarankan Presiden Donald Trump untuk tidak memecat Ketua The Fed Jerome Powell. Wall Street ditutup beragam di Senin waktu setempat dengan sebagian indeks menguatkan optimisme terhadap musim laporan keuangan. Indeks S&P 500 naik 0,14% dan ditutup di level 6.305,60. Ini adalah pertama kalinya indeks S&P 500 mengakhiri sesi di atas ambang 6.300. Nasdaq Composite melonjak 0,38% ke rekor penutupan di 20.974,17. Didorong penguatan saham Meta, Platform, dan Amazon. Sementara Dow Jones Industrial Average turun tipis 0,04% dan ditutup di level 44.323,07. Dari Asia, Bank Sentral Korea atau BOK melaporkan indeks harga produsen atau Producer Price Index atau PPI untuk seluruh komoditas dan jasa tercatat di 119,77 di Juni, atau naik 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini merupakan pertumbuhan bulanan pertama dalam 3 bulan terakhir, setelah indeks mengalami penurunan 0,2% di April dan 0,4% di Mei. Kenaikan terjadi di tengah harga produk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks ini merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan potensi inflasi di masa mendatang. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis uang beredar dalam arti luas atau M2 di Juni 2025 tumbuh 6,5% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 4,9% year on year di Mei 2025. Dengan pertumbuhan tersebut, posisi M2 di Juni 2025 tercatat di Rp9.597,7 triliun, didorong pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 8% year on year, dan uang kuasi yang tumbuh 4,7% year on year. Peningkatan M2 dipengaruhi penyaluran kredit tumbuh 7,6% year on year, sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya di 8,1% year on year. Sementara aktiva luar negeri bersih tumbuh stabil di level 3,9% year on year. Berbagai sumber untuk ID Action.